Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup? Saat semua pintu seolah tertutup dan tiada jalan keluar yang terlihat di depan mata? Namun di saat-saat seperti itulah, Allah menguji keimanan kita untuk melihat seberapa besar keyakinan kita kepada janjinya. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita yang tak kenal lelah berjuang demi anaknya di tengah padang pasir yang tandus, di tempat di mana tidak ada kehidupan. Dialah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim dan ibu dari Ismail. Mari kita ikuti perjalanan Hajar dalam menjemput janji Allah yang tak pernah ingkar, sebuah kisah penuh perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada rahmat Allah. Matahari menyala di langit tandus, memantulkan kilatan panas yang menyengat setiap inci tanah di sekitarnya. Hajar berdiri di tempat yang sepi, terpaku, menatap langkah suaminya yang semakin menjauh. Ia menggenggam erat buah hatinya, Ismail, yang tak henti-hentinya menangis. Gersang, tak ada setetes air, tak ada sebatang pohon, tak ada tanda kehidupan selain dirinya dan Ismail yang masih bayi, di tengah keheningan padang pasir. Setiap detik terasa seperti cobaan yang menguji batas kesabaran dan keyakinannya. Namun, di balik kegusarannya, tak ada sesuatu yang lebih kuat di hatinya. Sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah tak akan meninggalkan mereka. Hajar ingat kata-kata terakhir Ibrahim sebelum ia meninggalkan mereka berdua. Ini perintah Allah, katanya dengan air mata yang berusaha ditahannya. Ibrahim meyakinkan bahwa Allah akan menjaga mereka, meskipun tempat ini seolah tidak menjanjikan kehidupan. Hajar menarik napas panjang. Jika ini perintah Allah, batinnya, maka Allah takkan pernah ingkar. Kekuatan dari kalimat itu terus mengalir dalam darahnya, meski langkah kaki Ibrahim sudah lenyap dari pandangannya. Waktu berlalu, tangisan Ismail semakin keras, meluluhkan hati seorang ibu yang penuh kasih. Hajar tahu, putranya sedang haus, hatinya seolah tersayat setiap kali tangisan Ismail berubah menjadi rintihan lemah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Harapannya pada kafilah yang lewat mulai pudar seiring bayangan pasir yang terus menari di cakrawala. Hajar berdiri, tangannya gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Ia harus mencari air, bukan untuk dirinya, tapi untuk putranya yang sedang berjuang untuk hidup. Langkah pertama dimulai. Hajar mulai berjalan menuju Bukit Safa dengan harapan yang terus menyala dalam hatinya. Ia menaiki bukit itu, matanya menyapu luasnya padang pasir, mencari apapun yang bisa menjadi tanda air. Namun, yang terlihat hanyalah keheningan tak berujung, tak ada tanda kehidupan. Tidak ada kafilan, tidak ada air. Tapi Hajar tidak menyerah. Ia turun dari Safa, melangkah menuju Bukit Marwah. Langkahnya semakin cepat, sesekali ia berlari di tengah terik matahari yang semakin membakar. Tubuhnya mulai lemah, namun hatinya tetap bersandar pada keyakinan akan janji Allah. Berkali-kali Hajar bolak-balik antara Safa dan Marwah. 7 kali ia berlari di antara dua bukit itu. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada air. Tidak ada harapan. Hajar kembali ke tempat Ismail kecil, hati penuh kecemasan. Ya Allah, batinnya bergetar, apakah ini akhirnya? Hajar menatap wajah putranya yang terkulai lemah. Setiap tangisan yang keluar dari bibir Ismail seperti pisau yang menyayat hatinya. Ia tahu waktu semakin sedikit, tetapi ia tetap berharap pada janji Tuhannya. Di saat keputusasaan mulai menyelimuti Hajar, Ismail yang tergeletak di tanah mulai menggerakkan kakinya. Hajar memandangi putranya dengan air mata mengalir di pipinya, tak mampu lagi berkata-kata. Tumit kecil Ismail menghentak-hentak tanah yang gersang. Hajar tidak memperhatikan apapun yang lain, hanya melihat putranya berusaha untuk bertahan. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Air muncul dari tanah yang diinjak-injak oleh tumit kecil Ismail. Air yang deras mengalir dari tempat hentakan kaki itu, seolah-olah tanah yang keras dan kering telah menyerah pada kekuasaan Allah. Hajar terkesiap, "Zam-zam!" serunya dalam hati, terengah-engah antara kelelahan dan kebahagiaan. Dengan tangan gemetar,
Ia langsung mengambil air itu dan memberikan kepada Ismail, membasahi bibir putranya yang kering. Ismail meminum air dengan lahap, sementara Hajar mengambilnya untuk dirinya sendiri, membasahi tubuh dan bibirnya yang telah kering. Air itu seperti jawaban atas segala doa yang telah ia panjatkan dalam keheningan malam dan di bawah terik siang. Air Zam-Zam yang muncul dari tanah tak hanya menjadi penyelamat hidup, tetapi juga bukti nyata bahwa Allah Maha mendengar dan Maha menjawab. Dalam keheningan padang pasir yang berubah menjadi oas, Hajar sujud syukur. Ia sadar bahwa Allah telah mengabulkan doanya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Segala perjuangannya, segala doa dan usaha yang tak kenal lelah, kini terjawab oleh janji Allah yang tak pernah ingkar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Hajar adalah lambang keikhlasan dan keteguhan iman. Dalam kondisi tersulit sekalipun, ia tidak pernah meragukan janji Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seberat apapun cobaan, jika kita tetap berusaha dan bersabar, Allah pasti akan memberi jalan keluar. Setiap langkah yang kita ambil dalam tawakal kepadanya adalah langkah menuju kebahagiaan sejati. Kisah Hajar mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada solusi dari Allah. Setiap tetes air Zam-Zam yang keluar dari tanah kering adalah simbol dari rahmat Allah yang datang di saat-saat yang paling tak terduga. Usaha dan tawakal Hajar menunjukkan bahwa kita harus selalu berjuang dan bersandar penuh padanya, karena hanya dengan keyakinan yang tekun, janji Allah akan menjadi kenyataan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan berusaha. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu percaya padanya, karena janjinya selalu nyata, meski terkadang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan penguat iman kita dalam menghadapi segala ujian hidup, bahwa dalam kesabaran dan keyakinan, janji Allah tak pernah ingkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.